Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan anugerah dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita diizinkan kembali bisa berjumpa di dalam kasih karunia Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, alami berjumpa dengan Tuhan tiap hari, setiap saat, bergandengan bersama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Pada Jumat malam ini tanggal 12 November 2021, semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saya cintai, fokus kita kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada apa yang kita kelihatan. Jangan fokus satu-satunya kepada dunia ini. Jangan fokus kepada uang. Jangan fokus kepada yang lain. Fokus tempatkan Tuhan Yesus nomor satu di atas segala-galanya. Sebab pakai logika Bapak Ibu, kita ada di dunia ini saudara, apa lahir langsung bawa uang? Coba tolong Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu lahir di dunia langsung bawa uang begitu banyak, keluar langsung uang begitu, dan di tangan Bapak Ibu ada uang, bisa bekerja, bisa. Tapi kalau sampai detik ini Bapak Ibu bisa hidup semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Kita harus memiliki suatu pandangan rohani yang sehat. Jangan kita punya pandangan jasmani yang sehat. Rohani harus sehat. Sebab rohani ini sangat menentukan untuk kehidupan kita yang akan datang. Sebab dunia bukan tempat kita. Buktinya banyak orang sudah meninggal. Ya, usia kita di Alkitab dalam Mazmur 90 ayat 10, 70 sampai 80 tahun. Lebih dari 80 tahun, banyak kesakitan. Ya, oleh itu mari saya mau bersama Bapak Ibu sama-sama sepakat kita memiliki pandangan yang sehat. Cari Tuhan, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Biar hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Rohani sehat, jasmani sehat, dan Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Saya mau ikut Yesus. Ikutlah Tuhan Yesus. Jangan keputusan ikut Yesus besok. Saat ini, now I follow Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin. Haleluya. Selamanya, amin, haleluya. Segala kesusahan dia mampu, amin, haleluya. Yesus pimpin sampai surga, amin, haleluya. Tuhan sekarang, amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Mau ikut Yesus selama-lamanya. Segala kesusahan dia mampu, amin, haleluya. Dia pimpin sampai ke surga, amin, haleluya. Ikutlah Tuhan sekarang. Lukas pasal 9 ayat 57 dan 59, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 59, lalu Yesus berkata kepada mereka orang lain, "Ikutlah aku." Mari kita ikut Yesus. Amin, haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang, bukan besok, sekarang. Ikutlah selamanya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Segala kesusahan dia mampu, amin, haleluya. Yesus pimpin sampai surga, amin. Saya mau ikut, haleluya. Saya mau ikut, haleluya.
selamanya. Saya mau ikut, haleluya, dengan damai, haleluya. Ikut Tuhan Yesus sekarang selamanya. Amin, haleluya. Saya mau ikut, saya mau ikut, haleluya. Ikut Tuhan Yesus sekarang selamanya. Amin, haleluya. Saya mau ikut, haleluya, dengan sukacita, haleluya. Ikut Tuhan Yesus sekarang selamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita bisa ikut Yesus itu anugerah Bapak Ibu. Sebab tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 65 ya, saya mau baca ya. Ada ayat mengatakan kalau orang tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak ada kasih karunia, tidak gampang Bapak Ibu. Saya mau baca ya supaya persis ayat Alkitab dikatakan demikian. Yohanes pasal 6 ayat 65. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Amin. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara bersama saya bisa ikut Yesus sampai detik ini dengan setia, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Oh, tidak bisa kita balas cintanya Tuhan. Tidak bisa kita bayar dalam bentuk apapun, bertriliun-triliun keselamatan. Saudara bisa beli surga. Tidak bisa Bapak Ibu. Tapi bagi orang yang nanti tinggal di neraka, selama-lamanya loh Bapak Ibu. Selama-lamanya. Contoh, mohon maaf ya, kalau orang sudah meninggal, panggil Tuhan, tidak akan ketemu lagi saudara. Ketemu nanti dalam bentuk roh itu beda. Kalau ketemu. Kalau tidak ketemu, berarti selama-lamanya sudah. Oleh itu mari kita mau ikut Yesus dari saat ini dengan sungguh-sungguh. Supaya nanti kalau kita ada pertemuan di udara bersama Yesus. Dan bertemu dengan saudara-saudara kita. Saya akan bertemu dengan ayah almarhum papi saya, mami saya. Saya ketemu adik saya, Sevanya. Ketemu dengan putra saya. Ketemu dengan Rasul Paulus. Ketemu dengan hambanya Elia, Musa, Abraham, Ishak, Yakob, Petrus, Rasul Paulus. Wah, luar biasa. 12 murid Yesus kecuali Yudas Iskariot. Saya tidak mau ketemu. Ya, karena dia sudah bunuh diri. Ya. Itu sudah kata Tuhan celaka, lebih bagus orang itu tidak lahir. Kita bersyukur sama Tuhan. Makanya mari dengan pujian ini, saya mau ikut Yesus, mau ikut Yesus. Biarpun banyak cobaan, banyak tantangan. Seperti tertulis, saya mau baca ya. Yakobus pasal 1 ayat 12 demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah ini, dikatakan orang yang tahan percobaan. Ada ujian cobaan, kita tetap bertahan, tetap setia sama Tuhan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Artinya dalam setiap percobaan, perjuangan, tantangan hidup seperti saya, kasih firman pagi dan malam, pasti ada tantangan juga Bapak. Tantangan nomor 1 dalam diri saya sendiri, mau atau tidak ya. Males atau tidak. Kalau ikutin daging, males Bapak Ibu. Saya tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa kemari, kita utamakan Tuhan. Begitu selesai bisa saya beli ke sana, beli barang, makanan. Selesai saya pelayanan dulu. Utamakan Tuhan. Saya utamakan Yesus di atas segala-galanya. Lebih bagus saya mati buat Kristus daripada mati buat dunia. Karena mati buat Kristus, ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Kalau mati buat dunia akan lenyap. Tapi kalau hidup bagi Kristus, kata Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21, hidup ke Kristus, mati keuntunganku. Karena di dalam iman kepada Kristus ada kematian, ada kebangkitan, ada kehidupan kekal. Oh, luar biasa. Adakah 3K? Ada kematian daging, tapi K yang kedua ada kebangkitan, dan K yang ketiga ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita mau ikut Yesus. Kita mau cinta Yesus, hadapi segala macam persoalan bersama dengan Yesus. Yang penting hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Ini penting, patokan saya. Saya mau berjalan-jalan lurusnya Tuhan. Mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu firman Tuhan saya bagi pagi dan malam ini. Seperti saya orang gila saudara. Benar, gila sama Tuhan Yesus. Cintanya sama Tuhan Yesus. Nggak apa-apa. Tidak tidur, tidak ada masalah. Demi untuk Tuhan Yesus. Lebih bagus saya tidak tidur untuk Tuhan Yesus. Naik ke surga. Memang di surga nggak pernah ada tempat tidur soal di surga. Nggak ada.
Di surga tuh nggak ada malam lagi, nggak ada duka cita lagi. Bangun terus bersama Tuhan, semangat yang tinggi. Karena apa? Bersama Yesus rasanya saya mau gelantungan bersama Yesus. Saya mau gandolin tuh Yesus, saya cinta Yesus dengan dia jauh dari dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jauh dari hidup kedagingan, tapi hidup bagi Allah. Seperti tadi, aku mau ikut Yesus. Seperti tadi firman Tuhan katakan lagi ya, ada tertulislah dalam Lukas pasal 5. Ayat 11 dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Coba saudara, murid-murid semua ikut Yesus. Silakan dari orang-orang kalau tidak setia dan mengikut, silakan. Hidup memang pilihan bebas. Tapi bagi saudara dan bagi saya, dan bersama keluarga saya semua, bersama seluruh jemaat Tuhan yang saya cintai, mari kita ikut Yesus. Kita mau setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Kisah Rasul pasal 25. Oh haleluya. Kisah Rasul 25 ayat 1 sampai 27, demikian firman Tuhan. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan beliau sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah, orang-orang yang berwenang di antara kamu turun ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada ke-8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah dia pulang ke Kaisarea, pada keesokannya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Ayat 7. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang hendak berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka, aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernice ke Kaisarea dengan mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan para orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum dia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turun bersama-sama dan aku kemari. Pada keesokannya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia seorang soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkara ini dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding, ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkara jadi diputuskan oleh Kaisar. Karena aku menyuruh menahan dia sampai ku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernice dengan segala kebesaran, dan sudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang pun yang terkemuka dari kota itu. Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, ya Raja Agripa,
serta semua yang hadir di sini bersama dengan kami. Lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku mengharapkan dia ini di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu. Ayat 27 terakhir. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau mengasihi Tuhan. Baca rajin Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita makin mengerti mendalami akan firman Tuhan, dan kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada kebenaran dan ada yang tidak benar. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua yang cinta Tuhan Yesus, yang setia kepada Yesus dan taat menjadi pelaku firman, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan di ayat 10 kalimat yang terakhir, dikatakan sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Coba ini. Jadi Rasul Paulus sebetulnya jujur. Kalau Bapak Ibu baca, maka kita akan senang baca Alkitab ini. Kita makin mengerti sejarah gereja, sejarah rasul-rasul yang begitu berjuang untuk Tuhan Yesus. Sebab masalahnya Bapak Ibu ya, kita semua termasuk Rasul Paulus, Bapak Ibu saudara semua yang ciptakan Tuhan. Coba Bapak Ibu tolong renungkan ya. Coba ya. Yang ciptakan kita ada di dunia ini Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan kita, berarti logikanya kita harus ikuti firman Tuhan. Seperti contoh, Bapak Ibu kan dilahirkan di rumah kita masing-masing. Waktu kita kecil, kita harus taat kepada orang tua. Apa bisa Bapak Ibu berjalan sini nyelonong? Sebagai bayi dilahirkan, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Terus saudara minggat gitu, berani larikan diri. Kan tidak mungkin. Disekolahkan sama orang tua. Artinya hidup pulang ke rumah. Ikuti perintah orang tua. Contoh lagi, kita ada di Indonesia. Harus ikuti aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, secara rohani dan secara rohani, in spiritual, Holy Spirit, Roh Kudus, pimpin hidup kita di dunia ini, harus ikuti firman Tuhan. Jangan menyelonong sendiri. Biarpun kita hidup di dunia ini banyak masalah, saudara dikasih pekerjaan, dikasih bisnis, apapun itu anugerah dari Tuhan. Lakukan pekerjaan seperti saya melayani pekerjaan Tuhan. Berarti Tuhan berikan saya tugas dan tanggung jawab. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Hati harus bersih saya. Hati hidup saya harus kudus. Tidak boleh menipu hamba Tuhan itu. Ngabarkan firman Tuhan tapi hidupnya nggak benar. Nggak boleh, nggak bisa itu. Hidup ikut firman Tuhan seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus nggak salah Bapak Ibu. Dia beritahu tentang Yesus. Coba di sini. Tentang agama yang namanya tentang Yesus. Di ayat 19 ini dari penjelasan kepada Raja Agripa tuh ya, Festus itu. Dia bilang di ayat 19, tetapi mereka hanya berselisih paham, cuma selisih paham dengan dia Rasul Paulus tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus. Yesus itu juru selamat, dia pencipta kita. Maka hidup kita dalam pekerjaan, dalam hidup sehari-hari, jangan kesampingan Tuhan. Utamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dalam bisnis, dalam pekerjaan dimanapun. Saya kalau ketemu orang nih, yang kemarin juga ketemu orang, selalu dimanapun saya berada, saya berita tentang Yesus. Saya kalau ketemu dengan orang yang ada dari agama lain, kemarin ketemu, saya tanya, Bapak orang Kristen itu bukan? Oh bukan orang Kristen. Tapi saya bilang, oh kita bersaudara Pak. Di dalam Alkitab Pak, Yesus itu juru selamat. Saya ngomong tentang Yesus. Biarpun mereka tidak ada masalah. Yang penting saya ada waktu untuk beritakan tentang Tuhan Yesus. Supaya mereka tahu, dunia tahu bahwa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya kasih terakhir, Bapak Ibu ya. Dalam Filipi seperti ini. Filipi pasal 2. Mari Bapak Ibu, kita hidup bagi Tuhan. Jangan hidup bagi diri sendiri. Dalam Filipi pasal 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan ada di bawah bumi.
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita mau ikut Yesus. Beritakan tentang Yesus Bapak Ibu dalam pekerjaan, dengan tetangga, kehidupan kita. Kalau udah beritakan tentang Yesus, perilaku kita harus menjadi berkat. Perilaku, perbuatan kita. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan, tapi hidup kita jadi berkat. Dan perilaku hari-hari kita harus jadi berkat terhadap suami, terhadap istri, terhadap apapun juga. Hidup kita menjadi cerminan sinar Kristus. Saya bersama istri harus saya jadi berkat terhadap istri. Menjadi berkat buat anak. Jangan menjadi batu sandungan. Dan kalau menjadi batu sandungan, berubah, bertobat. Saya kalau ada kesalahan di antara banyak saudara, saya minta maaf setelah itu bertobat. Saya koreksi diri kalau ada yang tidak benar. Ampuni Tuhan dan saya bertobat. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Saya mau ikut Yesus. Sampai suatu hari kelak saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini Bapak Ibu. Mau cari tempat di mana? Kalau bukan tempat di surga. Kuburan tubuh kita mati di sana. Tapi roh kita naik ke surga. Masuk di dalam kerajaan kekal. Asal roh hati kita nih menurut firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau ikut. Haleluya. Saya mau ikut. Haleluya. Ikut Tuhan Yesus sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya. Saya mau ikut. Amin. Haleluya. Dengan damai sejahtera. Haleluya. Ikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Ya, segala susah dan segalanya Tuhan Yesus tanggung. Amin. Haleluya. Ya, Yesus pimpin sampai surga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala kesusahan dia Yesus tanggung. Amin. Haleluya. Yesus pimpin sampai surga. Amin. Yesus pimpin kita sampai surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Immanuel.